bukannya mengurangi intensitas, ya ideologis ini malah semakin memperbanyak serangan-serangannya dan semakin brutal. Artinya nggak ada tempat yang aman, nggak ada sosok yang aman. Semua sekarang itu di Gaza itu, termasuk saya, ya ini hanya sedang menunggu giliran saja. Benar-benar sulit masuk atau benar-benar nggak sampai, ada yang pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan, atau ada dengan metode-metode yang berbeda atau gimana? Jadi gimana tuh? Ya, jadi kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan bahwa bantuan-bantuan ini nggak masuk, maka bisa dipastikan memang dia sengaja menutup mata. Ya, nggak mungkin kalau dia nggak tahu bahwa sejak hari pertama aja agresi Israel ini, kita hampir setiap hari mendengar ada namanya Rumah Sakit Indonesia, ya kan? Setiap hari tuh Rumah Sakit Indonesia itu rumah sakit yang dibangun oleh warga Indonesia. Itu kan salah satu bentuk nyata bahwa itu sampai ke Gaza, gitu kan? Belum lagi masjid-masjid di Gaza, ada Masjid Istiqlal, itu masjid murni dari dana masyarakat Indonesia. Ada masjid namanya Masjid Khalil Wazir yang dibangun oleh namanya Kang Emil, gitu kan. Nah, bantuan-bantuan logistik juga sudah jubel banget, dokumentasinya banyak banget, gitu loh. Makanya kalau masih ada yang meragukan, ya memang artinya bukan dia itu nggak tahu, tapi dia sengaja tidak mau tahu atau menutup mata atau misleading informasi. Atau memang ada agenda khusus gitu mungkin ya? Iya, kemungkinan ada agenda ke arah sana, gitu loh. Karena argumen itu argumen yang sama sekali nggak berdasar, nggak, artinya mudah banget dipatahkan. Sudah terlalu banyak bukti-bukti depan mata untuk untuk membuktikan bahwa memang bantuan-bantuan itu masuk. Kalau misalnya contoh nih, untuk yang sekarang nih, itu saya setiap hari distribusi bantuan ini. Saya bagi-bagi, setiap hari itu saya bagi 1.000 paket makanan untuk 3.000 orang setiap hari tuh. Ada juga kita bantuan belanja, kita traktirin warga Gaza ini untuk belanja usaha mereka. Itu duit siapa? Apakah itu duit saya sendiri? Emang saya orang kaya? Sampai traktirin ribuan orang Gaza. Emang saya orang kaya? Punya uang ngasih makan 1.000 paket setiap hari? Itu kan uang donasi, gitu loh. Kalau bukan uang donasi, uang siapa lagi? Ya, ini jelas sebetulnya. Kalau memang orang mau mencari faktanya, mudah. Tapi memang kalau ada orang yang memang sengaja ingin menyampaikan sebuah narasi lain, agenda lainnya, itu terserah mereka, gitu. Dan di sini ya mungkin bisa dipahami ya, mungkin banyak orang Indonesia yang nggak paham bahwa di Palestina itu wilayahnya terbagi-bagi gitu ya. Ada yang mungkin baru berapa kali visit Aqsa udah seperti tahu Gaza, padahal Aqsa dengan Gaza itu beda wilayah gitu kan. Ada yang mungkin pernah ke West Bank seolah-olah tahu Gaza gitu. Jadi bahwa ini wilayah yang berbeda-beda gitu. Pernah visit salah satunya bukan berarti sudah bisa mengetahui informasi dari sisi lainnya gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, mungkin saudara-saudara kita yang ada di sana nih, entah pejuangnya atau juga para pelaku humanitariannya, warganya, itu di tanah ribat yang lagi berjihad gitu, Syekh ya. Gitu, ataupun mungkin ada narasi-narasi yang miring gitu ya. Kalau tanpa bertabayun akan menjadi fitnah, ya nggak Syekh? Jadi ibaratnya, misalnya pun ternyata informasi yang dapat itu sebuah fitnah, itu bagaimana cara minta maafnya nanti, kayak gitu kan? Bagaimana caranya kalau ternyata bahwa yang dikatakan itu hanya sebuah asumsi, tidak berdasarkan bukti, tapi hanya katanya-katanya atau dugaan aja, yang akhirnya akan menjadi fitnah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, insya Allah, gitu kan? Nah, ini yang tentunya juga perlu kita pahami. Kita tahu atau nggak tahu, kita husnuzon sama saudara kita yang ada di sana ya teman-teman semuanya ya. Apapun terjadi di lapangan, mereka sedang berjuang. Ada baiknya kalau kita nggak tahu sesuatu secara persis, ya kita tutup mulut kita aja atau doakan secara kirimin doa aja gitu maksudnya. Jangan sampai kemudian menjadi satu polemik dan perpecahan yang kira-kira membuat praduga-praduga yang jadi suudzon gitu sama saudara kita yang ada di sana. Gitu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat ya, kondisi warga sekarang ini kan, ini masih dibombardir aja? Iya, masih banget. Ya, beberapa menit yang lalu juga masih ada bom jatuh di
salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Dan dari semalam saya masih dari semalam sampai tadi pagi itu masih terus dentuman itu sana sini gitu kan. Artinya bukannya mengurangi intensitas, ya di Indonesia ini malah semakin memperbanyak serangan-serangannya dan semakin brutal. Target-target itu semakin brutal. Rumah sakit terus dihantam dan pengungsian gitu ya. Para jurnalis ini, masya Allah ya, tidak hanya di target jurnalisnya, tapi keluarganya pun ditarget gitu. Artinya nggak ada tempat yang aman, nggak ada sosok yang aman. Semua sekarang itu di Gaza itu termasuk saya, ya ini hanya sedang menunggu giliran saja. Ya kapan kita menjadi target selanjutnya gitu kan? Karena kita bisa melihat sekarang itu Zionis ini terus melakukan bombardir tanpa jeda dan dengan rileks gitu loh, tanpa ada yang bisa menekan. Itu ngeri sekali sebetulnya. Jadi kita lihat contoh ketika mereka ngebom rumah sakit Baptis itu ya, Medani itu. Itu kan 600 yang meninggal. Dunia semua mengecam. Ya paling enggak kalau emang mereka itu merasa bersalah itu mereka kurangi intensitas lah. Kurangi serangan-serangan. Ini malah semakin menjadi-jadi. 2 hari setelahnya itu pengungsian Jabalia di utara itu 1.000 korbannya, bukan cuma 600, 1.000 korbannya. Terus semakin brutal. Kemarin di pengungsian Maghazi, jalur Gaza bagian tengah, itu juga benar-benar hancur lebur. Sekarang ini masih terus nggak berhenti serangan-serangan itu. Ya artinya memang ya Gaza sedang dijadikan lumbung pembantaian. Untuk informasi ya, Arya, dalam 30 hari ini jumlah berat TNT yang sudah dijatuhkan di Gaza ini sudah 30.000 ton. 30.000 ton. Nah, kalau kita melihat bom atom yang jatuh di Hiroshima, itu cuma 12.000 ton. Bandingkan perbedaannya. 3 kali lipatnya. Hiroshima itu ya 12.000, ini sudah 30.000. Dan jangan lupa, Hiroshima itu luasnya 800 km persegi. Sementara Gaza ini cuma 300 km persegi. Artinya dengan wilayah yang lebih kecil, penduduk yang lebih padat, dan bom yang lebih masif. Kita bisa bayangkan bentuk kerusakan dan kehancurannya. Ya. Seperti itu. Andaikan mental warga Gaza seperti yang terjadi waktu dulu di Hiroshima, udah nyerah ya. Tapi warga Gaza ini nolak untuk nyerah ya. Walaupun dibom tetap aja nggak ada kata-kata nyerah ya dari mereka. Ini Masya Allah luar biasa. Apa sih yang membuat mereka itu menolak untuk menyerah ini? Ya, karena warga Gaza memahami bahwa yang sedang mereka perjuangkan ini bukan semata-mata rumah mereka. Yang sedang mereka pertahankan bukan semata-mata darah mereka. Mereka sudah memperjuangkan kehormatan seluruh umat Islam. Hari ini seluruh dunia ini sedang dijajah oleh Barat, kecuali Gaza. Ketika Masjid Al-Aqsa ini dinodai, ya dihinakan, diserbu. Seluruh dunia, para pemimpin dunia itu hanya bisa berstatement verbal, ya mengancam, mengutuk, nggak ada yang berbuat. Gaza satu-satunya kekuatan di dunia yang berani mempanis Israel, menghukum Israel atas berbagai aksi penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa itu cuma warga Gaza. Seperti itu. Jadi satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma Palestina ya? Iya, semua tangan-tangan dunia itu sedang terbelenggu, sedang terjajah, sedang tertawan. Kecuali Gaza yang masih berani ya memiliki kebebasan untuk mempanis dan menghukum Israel yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum dunia internasional. Jadi di balik perjuangan Gaza ini sekali lagi mereka mengemban amanat yang sangat berat. Jadi mereka sedang mengemban kemuliaan umat Islam, kehormatan Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza hancur, kalau Gaza menyerah, sudah tidak ada lagi kemuliaan umat Islam hari ini. Sudah hancur. Ini benar nggak yang saya dengar bahwa Gaza ini sekaligus ya maksudnya gini, sudah bagi Israel sudah tidak dianggap manusia ya, udah dehumanizing ya, ibaratnya
dibilang seperti kan ada statement tuh dari seseorang tuh yang bilang kata human animal gitu ya. Jadi membuat mereka ketika menghabisi warga atau civilians itu ya nggak ada rasa bersalah karena udah dianggap sebagai binatang gitu ya. Tapi justru malah dunia melihat bahwa yang melakukan inilah yang binatang gitu. Yang bilang bahwa warga Gaza binatang justru mereka yang punya mental seperti binatang. Justru Gaza ini jadi tempat percobaan senjata perang gitu. Semua senjata yang dilarang di tempat lain dipergunakan di Gaza termasuk white phosphor. Itu gimana tuh? Ya, sebetulnya pandangan orang Yahudi terhadap warga Gaza ini sama dengan pandangan mereka terhadap orang-orang di luar mereka. Jadi kan dalam kepercayaan Talmud mereka ini kan ada sebuah anggapan bahwa semua manusia, semua ras di luar ras Yahudi itu adalah ras pembantu hewan yang diciptakan untuk menjadi bawahan mereka, yang diciptakan menjadi budak-budak mereka. Jadi bukan hanya warga Gaza gitu. Mas Ari pun dianggap oleh orang Yahudi sebagai makhluk yang rendah gitu kan. Jadi itu dari dasar itulah mereka bertindak ya, mereka merendahkan seluruh ras manusia, masuk ya yang ada di Gaza ini. Tapi ya kita tahu lah itu semua kan hanya delusinya mereka, itu halusinasi mereka. Pada hakikatnya mereka inilah sebetulnya yang kelakuannya itu jauh lebih rendah dibandingkan hewan gitu. Iya ya, karena mereka merasa lebih mulia dibanding manusia lain ya. Maksudnya kepercayaannya agak sedikit rasis ya, bahwa yang terbaik tuh mereka, sisanya adalah di bawah mereka, karena merasa para nabi diturunkan di sana gitu kan. Jadi mereka lebih mulia gitu. Berarti kalau memang begitu kepercayaan berarti rasis banget Tuhan ya. Oh, ini super rasis itu, super rasis itu kan, rasis, super rasis. Super rasis ya. Nah kalau ngomongin bom fosfor putih ini, emang impact-nya apa yang saya lihat di masyarakat yang kena fosfor putih gimana? Kebakar kah atau gatel kah? Jadi fosfor putih ini, setahu saya ini media memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsungnya ya mereka sesat gitu kan, kemudian juga terkena kulitnya terbakar gitu ya. Kalaupun ya yang tidak terkena secara langsung, artinya gosok-gosok ringannya itu tahu saya ya, itu mereka akan mengalami menderita penyakit kompleks dan penyakit akut di masa mendatang. Dan jangan lupa juga setiap bom-bom yang dijatuhkan di Gaza ini itu memiliki semacam materi ya yang ada karsinogeniknya gitu loh, artinya memiliki racun-racun yang bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi biasanya kanker ini akan terlihat 10 tahun setelahnya. Jadi itu di Gaza ini banyak sekali di Gaza ini orang-orang yang mengidap kanker akibat menghirup asap-asap yang dihasilkan oleh ledakan-ledakan yang jatuh bersama bom Israel itu. Dan asap-asap ini kan juga selain terhirup juga ini menempel di tembok-tembok, di jalan-jalan, di pohon-pohon, dan ini benar-benar penyebarannya sangat masif sekali itu. Oh, jadi kalau lagi ada bawa fosfor putih, ngapain dilakukan warga Gaza berlindungnya? Ya, mereka lari sejauh-jauhnya, mungkin paling ya menghirup menggigit bangku bayi kalau ada bangku bayi di sekitarnya gitu kan, agar tidak masuk ke mata dan sebagainya. Tapi ya alam ya nggak terlalu banyak opsi yang dimiliki oleh warga Gaza kalau mereka menghadapi senjata-senjata massal seperti ini. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi walaupun begitu pihak Israel juga tetap mendinai membidik rumah sakit, membidik warga menggunakan senjata terlarang, mereka tetap berbohong untuk itu. Tapi sebenarnya banyak bukti-bukti dari kebohongan-kebohongan dari Israel sendiri ya. Seperti halnya katanya waktu tanggal 7 itu ada kepala bayi yang dipotong, 40 bayi yang akhirnya terungkap bahwa itu hoax gitu dan nggak ada buktinya, dan pelakunya ketika ngelakuin hal tersebut gitu, proses produksinya bocor gitu kan, ketahuan banget. Dan akhirnya diklarifikasi bahwa nggak lihat langsung gitu kan, akhirnya diklarifikasi. Tapi sudah diviralkan oleh dunia, dan bahkan untuk orang-orang yang teredukasi ngerasa, kejam ya ini pasukan perjuangan kan gitu. Nah,
hal seperti ini udah sering dilakuin sama Israel ya. Bukan hanya ngebom, tapi mereka juga selain ngebom, ngebunuh, juga memfitnah. Ini kan luar biasa. Jadi udah dibantai, juga difitnah. Ini double-double nih yang diterima sama warga Palestina kan gitu kan. Sepertinya waktu ngebom rumah sakit Nasrani itu dibilang katanya pakai bomnya roketnya para pejuang gitu kan. Katanya bukti videonya ada gitu. Yang membunuh wartawan Amerika dulu Shirin itu, ya kan, nggak ngaku, ternyata akhirnya ketahuan bahwa pelakunya dari mereka semua gitu. Tapi mereka nggak malu ya gitu ya.